sallallahu alaihi wasallam. Ya, selamat datang di sekolah SDIP Subul Salam ya. Sebagaimana kita belajar, sebelum belajar kita baca ayat-ayat Al-Qur'an dulu ya. Karena penting sekali bacaan Al-Qur'an itu adalah untuk mencerdaskan otak kita dan supaya kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Nabi juga sebaik-baik manusia itu adalah yang membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mari kita anak-anak yang soleh dan solehah, kita semua membacanya mendapat berkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suaranya dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasan nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatil jibalu fakanat saraba illa jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza wa anaba wa qawai'a asraba wa qasam yaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqulu wal malaikatu safa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba dzalikal yaumul haq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba inna adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Anak-anak SDIT yang soleh dan solehah ya, kalian sudah hafal juz ke-30 dari mulai An-Naba sampai An-Nas. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan ke
juz ke-29 ya. Kalau bisa sampai minimal 5 juz kalian harus hafal insyaallah ya. Asmaul Husna pun kalian sudah hafal ya. Terus kemudian nama-nama surat ya, terus dihafal. Jangan sampai dilupakan karena kalau tidak dihafal itu bisa lupa ya. Terus dihafal setiap hari, setiap waktu. Kemudian rukun-rukun ya seperti batal sholat ini dan itu, hukum-hukum tajwid jangan sampai dilupakan ya. Insya Allah ketika kita belajar agama itu akan mendapat berkah dari Allah sebagaimana hadis Nabi, hadis Rasulullah, khairan yufaqqahu fiddin. Kata Nabi, barang siapa yang diinginkan oleh Allah, barang siapa yang dicintai oleh Allah akan dipahamkan masalah agamanya. Seperti apa sih dipahamkan masalah agama? Dimudahkan hafalannya, dimudahkan rizkinya, ya, dimudahkan segala urusannya. Itu yang disayang oleh Allah, ya. Dimudahkan, dipahamkan masalah agama, paham masalah agamanya, merasa takut kepada Allah, ya, taat dan patuh tunduk kepada, hormat kepada kedua orang tua dan guru. Itulah ya orang yang dicintai oleh Allah, ya. Ayo silahkan disiapkan mau belajarnya. Siapkan, siapa yang biasa menyiapkan? Di tempat duduk siap sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan mudahkanlah penghafalanku. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Allah Maha Besar, Subhanallah, Maha Suci Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta dan tersayang, kenapa ibu selalu memberikan tausiah ya? Agar kalian mendapatkan perubahan-perubahan ya, agar kalian mendapatkan kebaikan-kebaikan baik sekarang maupun di kehidupan yang akan datang ya. Ibu akan memberikan tausiah kepada kalian karena ruh juga, ruh dalam tubuh kita itu membutuhkan makanan. Kalau jasmani ya, makanannya itu apa? Makanan jasmani ya, nasi. Kalau kita nggak makan nasi gimana? Lemes nggak? Minuman, makanan ya. Nah itu kebutuhan jasmani, makanan untuk jasmani kita. Kalau untuk ruh, kira-kira ruh butuh makanan nggak? Butuh apa makanan ruh? Al-Quran ya. Makanan ruh itu Al-Quran. Jadi ruh juga butuh makanan. Ibu akan ngasih makanan untuk kalian ya. Al-Quran, ibu akan membacakan Al-Quran untuk kalian supaya ruh kalian menjadi tenang, menjadi damai, menjadi baik, menjadi soleh dan soleha. Ayo pejamkan mata. Hayati, ini adalah bacaan Al-Quran yang mulia ya, supaya kalian paham apa yang ibu bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul adzim.
makna daripada ayat Al-Qur'an Al-A'raf ayat ke 179. Dan sungguh kata Allah itu, dan sungguh ya, kami akan mengisi neraka jahanam dari kebanyakan kalangan jin dan manusia. Seperti apa ya? Isi neraka jahanam itu kata Allah dari golongan jin dan manusia. Seperti apa? Golongan yang seperti apa sih yang akan oleh Allah? Ya. Apakah orang yang suka salat? Tidak. Apakah yang akhlaknya bagus? Tidak. Apakah yang suka bersedekah? Tidak. Apakah yang suka membaca Al-Quran? Tidak. Kebanyakan isi neraka jahanam golongan jin dan manusia itu yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa sih membangkang itu? Bantah. Tahu dari perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Ya, perintah sholat tidak dilaksanakan. Allah memerintahkan membaca Al-Quran, tidak mau. Allah menganjurkan supaya belajar, malas-malas belajar. Allah supaya berakhlak baik, berperilaku baik, berucap baik, malah berkata kasar ya. Hobinya main HP, porno, game, tawuran. Nah, itu adalah larangan-larangannya. Orang yang seperti itu akan dimasukkan ke neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang neraka jahanam itu katanya paling panas berdasarkan keterangan Allah ya. Bahan bakarnya juga dari batu. Nauzubillahi min dzalik. Seperti apa? Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna bi. Apa qulub? Hati yang punya hati untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat yang ada dalam Al-Quran maupun ayat-ayat yang ada di sekeliling kita. Ayat-ayat juga bukan di dalam Al-Quran saja, ini juga tuh. Lihat pohon kelapa itu ayat Allah, sama pohon kayu tuh, air, ini ayat-ayat Allah ya. Semuanya ayat-ayat Allah tuh. Allah memperlihatkan kekuasaannya. Tuh, siapa yang menjadikan pohon yang memberikan buahnya? Allah. Adakah manusia yang bisa membuat langsung bim salabim adakah sehingga langsung hari ini nanam, besoknya langsung tinggi, langsung berbuah? Ada nggak manusia kayak gitu? Tidak. Tapi Allah Maha Kuasa. Kun fayakun. Jadi Allah itu, kalau kata Allah jadilah. Kalau kata Allah bumi ini runtuh. Kalau hari ini kiamat ya. Kalau hari ini hey tsunami kun fayakun. Ya. Allah itu Maha Kuasa. Jadi dalam neraka jahanam itu punya hati tapi tidak dipakai memahami, dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Tuh, orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Apa a'yun? Ainun. Mata ya, a'yun. Tapi tidak diperlihatkan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Lihat langit. Ada tiangnya enggak? Tidak ada tiangnya langit itu. Tapi kenapa bisa berdiri kokoh? Karena kekuasaan Allah ya. Coba kalau manusia bikin rumah, shape atapnya doang, tidak ada tiangnya. Kira-kira jadi enggak? Nah, itulah manusia itu kecil di hadapan Allah. Ilmunya tidak ada apa-apa, maka menyombongkan diri, sombong. Dipanggil sama Allah, enggak mau nyaut. Dipanggil 5 kali adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, buat apa sholat? Ada manfaatnya enggak? Bikin jadi kaya enggak? Kata siapa? Ya, itu namanya sombong. Dipanggil sama Allah enggak mau nyaut. Allah nanti laknat, marah. Kalau sudah kena marah Allah, baru nanti ada penyesalan. Ya. Pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya mata tidak diperlihatkan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Laut, ya, tidak ada capeknya laut, ombak terus berdebur, ya. Untuk apa? Untuk supaya dijadikan manfaatnya oleh manusia. Dari laut kita mengambil manfaat, ada ikan. Ya, bermacam-macam ribuan jenis ikan di sana.
Kemudian air laut dijadikan untuk berwisata. Mata kita diberikan keindahan oleh Allah yang sangat indah. Benar nggak kalau ke laut kalian suka indah nggak melihat? Subhanallah. Itu kenikmatan dari Allah. Dan itu adalah kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Semua ini yang ada di bumi dan langit, tanda-tanda kuasa Allah sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan apa lagi sih? Golongan yang seperti apa yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam? Yaitu walahum tadi ayunun azanul la yasma'una biha. Apa azan? Uzunun apa? Telinga. Punya telinga, tapi tidak diperdengarkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, ya. Diperdengarkannya musik DJ, musik apa namanya? Rocker, musik apa lagi? Musik apa Ibu nggak tahu? DJ sama rocker apa lagi nih? Yang lain? Oh, dangdut ya. Yang apa lagi, musik apa lagi? Jaib, udah jipongan. Semangat. Tuplak. Suka gitu Kak Fitri? Naudzubillah, jangan ya. Ini mau apalagi tuh? Siapa tuh? Si Rehan, mana Rehan? Rehan kalau ada DJ, musik DJ gimana? Musik DJ gini ya? Sambil mabok gitu. Naudzubillahi min dzalik ya. Sambil mabok musik DJ ya. Telinganya hanya diperdengar untuk musik, kata-kata jorok, kata-kata kasar, kata-kata porno, itulah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Nah, kalau nggak perilaku kasar menjadi perilaku lemah lembut ya, dari perilaku yang tidak menyenangkan orang lain, membuat bahagia, membuat senang orang lain, sebagaimana akhlak Rasulullah yang paling mulia. Akhlak Rasulullah itu yang paling menyejukkan hati, yang paling mulia. Contoh uswatun hasanah ya. Contoh akhlak Rasulullah seperti apa? Tidak pernah marah Rasulullah ya. Karena kata Rasulullah, laisya syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang sanggup menahan nafsunya manakala ia marah. Hebat Rasulullah itu bisa memendam hawa marah. Coba kita contoh. Kesenggol sedikit sama teman, jangan langsung melotot, tersenyum. Gitu ya. Kalau ada yang nyinggung, berusaha menahan sabar, tersenyum aja, karena senyum kepada saudaramu adalah senyum juga sedekah. Jangankan harta benda, senyum saja sedekah. Subhanallah. Islam itu indah nggak? Indah. Hanya sebuah senyuman, nggak mahal kan? Senyum nggak harus beli, gratis. Masa ngasih senyum juga pelit ya? Kecuali jangan ke lawan jenis. Pengen ditaksir anak perempuan, senyum aja nggak boleh itu mah ya. Senyumnya sama nenek-nenek, sama kakek-kakek, sama ibu guru ya, sama ayah sama ibu, senyum aja. Kalau dipanggil Aini mama, senyum. Aini gak mau ya, senyum saja itu sedekah ya. Jadi ingat, orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, Allah akan memasukkan ke dalam neraka jahanam itu ya, kebanyakan dari golongan jin dan manusia yang punya hati tidak dipergunakan, yang punya mata tidak dipergunakan, yang punya telinga tidak dipergunakan. Yuk kita gunakanlah anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Karena manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Apa ibadah itu? Semua kebaikan-kebaikan ya, yang sifatnya kebaikan itu ibadah. Sholat, semua aktivitas yang ada yang kita kerjakan dari pagi sampai tidur lagi itu ibadah ya. Akan tetapi yang maksiat yang kayak gitu itu bukan ibadah namanya ya. Itu maksiat, menentang Allah ya. Mudah-mudahan yang mau bertanya, ada yang mau bertanya nggak? Bagaimana teman-teman kita Ya, yang ada di pegang luar sana gitu. yang ada di luar sana yang pegang HP. Pegang HP terus. Oh, ini bagus jawabannya. Dia memikirkan teman-teman yang ada di luar sana, katanya gimana tiap harinya pegang HP terus ya. Kelihatannya dari pagi sampai pagi gini aja. Jangan-jangan kalian juga suka membela. Siapa yang punya HP Android? Tidak ada, alhamdulillah ya. Walaupun yang ada, tolong ya, jangan terlalu dimainkan ya.
boleh pegang HP tapi pakai YouTuber yang bermanfaat, dipakai baca Al-Quran. Sekarang kan ada aplikasi Al-Quran tuh. Tiras teman kita bertanya, bagaimana teman-teman kita yang ada di luar sana ya? Mungkin cara menegurnya Tiras ya, Ya. agar mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu tidak tidak baik. Begini cara menegur. Kita langsung menegur dengan kekerasan, otomatis mereka akan benci ke kita. Dengan dengan lemah lembut. Bisa misalkan seperti ini, temannya diajak, coba HP-nya kita pakai YouTuber yuk. Ini kan ada pelajaran ini misalkan, atau HP-nya dipakai YouTuber ceramah, HP-nya dipakai YouTuber untuk belajar ya. Saya punya PR nih dari ibu guru, karena saya nggak punya HP Android, pinjam dong. Mau itu mau ngerjain tugas, boleh nggak? Kayak gitu. Diarahkan bagaimana ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ya mengesahkan Allah, bahwa Allah itu satu, bahwa segala sesuatu itu Allah yang mengatur alam dunia ini. Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kesehatan. Tidak boleh meminta kepada selain Allah, karena itu musyrik. Tahu musyrik? Menduakan Allah. Percaya kepada Allah, percaya kepada selain Allah. Minta rezeki kepada Allah, minta rezeki kepada selain Allah, itu tidak boleh. Ya. Bagaimana kalian di sini dibimbing ilmu sudah sempurna. Bagaimana Rasulullah berperilaku dalam keseharian. Ya. Kalian dibimbing hafalan di sini supaya kalian menjadi penghafal Quran. Ya, yang dapat berkah dari Allah dan mendapat kesenangan surga. Amin ya rabbal alamin. Setiap hari hafalan terus, ibu guru hafalan, anak-anak hafalan, kita hidupkan Al-Quran. Ya, simpan Al-Quran dalam hati. Karena sudah tersimpan dalam hati, insya Allah kita tidak akan berabe bawa Quran kemana-mana. Karena Qurannya sudah dalam hati. Ya, kemana-mana kita tampilkan Al-Quran, mau di jalan, mau lagi cuci piring, mau ngasuh adek, apa namanya ya, ajak main adek ya, kemudian di jalan, di motor, di mana, hidupkan Al-Quran supaya kita menjadi orang yang baik. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Itu baik-baik, bukan jabatannya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang cantik wajahnya, bukan yang tampan wajahnya, bukan yang banyak mobilnya, bukan yang rumahnya berlantai puluhan, tapi sebaik-baik manusia, kata Nabi, itu yang cinta Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua cinta Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Cukup sampai di sini saja tausiah kali ini ya. Nanti insya Allah kalau tausiah yang akan datang, ibu akan bahas yang lain lagi supaya kalian menjadi orang yang soleh dan soleha. Ibu doakan ya, semua menunduk. Ibu akan membaca doa untuk kalian semua. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepadaku dengan Al-Quran. Amin. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah aku terhadap apa yang telah aku lupakan dari Al-Quran. Ajarilah aku apa-apa yang belum aku ketahui dari Al-Quran. Anugerahilah aku kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran hujah bagiku yang dapat menyelamatkanku. Wahai Tuhan, seru sekalian alam. Ya Allah, benahilah pengetahuan dan pengamalan agamaku yang akan menjadi penjaga urusanku. Benahilah duniaku, tempat aku mencari penghidupan. Amin. Baguskanlah kehidupan akhiratku, tempat aku kembali. Jadikanlah hidupku sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebajikan dan jadikanlah matiku sebagai pemutus segala keburukan. Amin. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur di akhirat usiaku, yang sebaik-baik amalku bentuk amal. Hariku yang terbaik adalah hari di saat aku bertemu denganmu kelak. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita penghafal Al-Quran nanti dipertemukan dengan Allah di akhirat, karena yang paling menyenangkan, yang paling membahagiakan, kata Nabi, itu selain bertemu dengan Allah. Hanya bertemu dengan Allah kita akan bahagia. Sekarang kita tidak bisa melihat wajah Allah, tapi kalau kita rajin menghafal Al-Quran, berbuat baik,
akhlak kita baik, taat kepada kedua orang tua dan guru, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, insya Allah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat bersama-sama lagi. Amin ya. Seperti ini lagi kita nanti di akhirat ya. Amin. Ittaqillah, bertakwalah anak-anakku di mana saja kalian berada. Walaupun sudah pisah dengan ibu, tetap bertakwa ya. Bertakwa itu patuh tunduk kepada Allah, takut akan Allah, takut akan azab Allah yang sangat pedih ya. Itu saja. Ayo kita baca penutup doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan anak-anak yang soleh dan solehah istirahat, bermain. Ingat jaga sikap, jaga akhlak ya. Walaupun kalian bermain sama teman, tetap harus menjaga akhlak dan sikap kita. Biasakan terapkan akhlak Rasulullah. Silakan Fitri. Siapa? Disusul sama Putri. Usap-usap ya. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleh ya. Doakan semoga jadi anak soleh, solehah. Bisa jadi anak solehah ya. Siapa ini jadi anak solehah? Tulis ya. Tanganin hafalannya ya. Hafalan Al-Quran terus, jangan sampai putus. Ayo Jaka. Amin. Semoga jadi anak soleh. Rehan, ubah perilakunya ya. Cinta Al-Quran, bahasanya dijaga, jangan kasar ya. Rehan, jangan suka bercanda kalau di kelas ya. Biar berkah nanti ilmunya. Samuel cocoknya jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Belum tahu. Gimana kalau jadi penghafal Al-Quran aja? Oh. Amin ya. Ini Burhan, mudah-mudahan berkah ilmunya ya. Jangan bercanda aja. Amin. Jaga sikap, jaga akhlak ya. Ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. محمد يا عروس الخفقين، يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين.
يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم